Pertiwi memanggil, jangankan hujan air, hujan peluru dan batu pun kita terjang. Dari janda tak kabur. Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Sementara itu, Perdana Menteri berkata perbincangan Malaysia dengan Indonesia berhubung isu pertikaian ambalat di Laut Sulawesi adalah petanda persahabatan yang baik. Saya mewakili Kerajaan Persekutuan, pertahankan hak negeri Sabah 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Baru-baru ini, Indonesia resmi kedatangan rudal balistik Khan dari Turki yang langsung ditempatkan di Kalimantan Timur. Senjata canggih ini menambah taring Indonesia di perbatasan, mampu menghantam target hingga 280 km. Sebagai operator asing pertama Han versi ekspor, Indonesia mengirim pesan jelas, siap merespons ancaman regional kapan saja. Di tengah panasnya sengketa ambalat, Perdana Menteri Malaysia pun dibuat dilema. Ia mengaku hanya ada 2 opsi, perang atau dialog. Meski memiliki hubungan dekat dengan Prabowo, ia harus meredam warganya yang menolak kesepakatan dengan Indonesia. Pertiwi memanggil, jangankan hujan air, hujan peluru dan batu pun kita terjang. Dari janda tak kabur. Dari komen. Di rudal Indonesia memesan rudal dari Turki bernama Rudal Khan, itu ternyata sudah sampai di Kalimantan Timur. Nah, rudal ini tuh disebut bisa menghancurkan target sejauh 280 km. Rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turki ini dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur. Nah, Indonesia ini telah memesan rudal balistik Khan Roketsan dari Turki ini diketahui sudah sejak tahun 2022 lalu. Rudal balistik ini merupakan senjata penghancur jarak jauh yang dapat ditembakkan dari darat, laut, ataupun udara, termasuk dari kendaraan peluncur. Nah, sistem rudal Khan sendiri disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 km. Nah, sistem rudal taktis yang diidentifikasi sebagai ITBM-600 ini terlihat di markas Batalion Artileri Medan ke-18, Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong pada 1 Agustus 2025. Nah, menariknya, jarak antara markas Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong dengan wilayah Malaysia ini cukup dekat, misalnya dengan Tawau, Sabah yang hanya sekitar 300 hingga 350 km. Masih menurut Defense Block, kali ini kali pertama dilaporkan oleh platform pertahanan Sahabat Keris yang menerbitkan gambar-gambar dari sistem senjata tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait, baik Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan mengenai rudal balistik Indonesia ini. Namun bagi Indonesia, kehadiran rudal balistik perdana ini mencerminkan adanya upaya modernisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan jarak jauh dan juga meningkatkan kemampuannya untuk merespons ancaman regional dengan cepat. Nah, Indonesia saat ini juga menjadi operator asing pertama rudal Khan versi ekspor. Dalam pernyataan publik sebelumnya, pejabat pertahanan Indonesia ini telah mengindikasikan bahwa perluasan kekuatan artileri dan juga rudal negara merupakan prioritas utama bagi Indonesia. Kemampuan untuk melakukan serangan presisi mendalam di dalam dan di luar batas negara Nusantara dipandang sebagai aset strategis, terutama dalam lingkungan keamanan yang dinamis dan juga seringkali tidak dapat diprediksi. Baik, ASEAN 25 jam ini dimulakan dengan laporan yang baru kami terima. Tiada sebarang persetujuan dimuktamadkan antara Malaysia dan Indonesia berhubung ke barangkalian pembangunan bersama antara kedua-dua negara. Perkara itu disahkan Kementerian Luar, Wisma Putra dan memaklumkan sebarang pembangunan bersama masih berada di peringkat perbincangan awal. Dalam kenyataan pada Selasa, Malaysia kekal komited melindungi kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingannya selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau KUUL 1982. Katanya sebarang perbincangan berhubung perkara-perkara di atas dilaksanakan melalui mekanisme diplomatik berasaskan perundangan dan teknikal yang ditetapkan di bawah kerangka dua hala sedia ada.
Kenyataan itu memaklumkan Malaysia turut menolak penggunaan istilah ambalat seperti yang dirujuk oleh Indonesia dan menegaskan kawasan tersebut adalah sebahagian daripada perairan Laut Sulawesi. Wisma Putra juga menegaskan komitmen untuk bekerjasama rapat dengan semua pihak berkepentingan termasuk Kerajaan Sabah bagi memastikan kepentingan negara terus dipelihara. Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 2002 yang mengesahkan kedaulatan Malaysia ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan turut mengukuhkan lagi pendirian negara terhadap kawasan maritim berkenaan. Tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Kerajaan Madani kekal komited mempertahankan kedaulatan negara termasuk menyelesaikan isu sempadan antarabangsa secara telus dan inklusif. Perdana Menteri beri jaminan sebarang isu berkaitan hak Sabah dan negara ini akan terus dilindungi. Untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak menghentikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan. Dan apa yang dibicarakan? Dia sebut ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ada yang buat tohmahan di Parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Presiden Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mau hubungan itu baik. Sementara itu, Perdana Menteri berkata perbincangan Malaysia dengan Indonesia berhubung isu pertikaian ambalat di Laut Sulawesi adalah petanda persahabatan yang baik. Saya mewakili Kerajaan Persekutuan, pertahankan hak negeri Sabah 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Kita berunding dengan sahabat. Bukan kita menyerah, tapi kita berunding cara baik. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersetuju untuk meneroka cadangan pembangunan bersama di Laut Sulawesi termasuk Blok Ambalat. Kawasan Ambalat merupakan zon maritim yang telah lama dipertikaikan, kaya dengan sumber minyak dan gas. Berkeluasan kira-kira 15,000 km persegi di perairan Sabah, ia dipercayai mengandungi rizab minyak mentah yang signifikan. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Dan kita ada argumen yang kuat macam kata minyak dalam peta. Memang betul, walaupun minyak ini di laut, dasar laut, dia masuk juga kawasan Indonesia. Minyak dan gas dia bukan sebenarnya kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita tapi tak sebelah dia. Jadi kalau kita korek, itu kena dapat persetujuan dia sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan di bawah dasar laut. Dia pertikai. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat, rundinglah. Itu dia kedudukan. Kita pertahankan kedudukan kita. Baik. Kita tak compromise yang beluran. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan bila masuk tajuk ini barulah dibawa. Sabah, baik. Malaysia sekarang pilih untuk berunding. Pesannya jelas, jangan coba-coba usik kedaulatan Indonesia, karena setiap ancaman akan dibalas dengan ketegasan dan kekuatan penuh militer Indonesia. Teman-teman semua, kita tahu semua bahwa wilayah Ambalat ini memang masih menjadi konflik ya, terutama untuk masyarakat di Malaysia. Mereka masih sangat-sangat berharap sekali kalau wilayah Ambalat atau Laut Sulawesi ini jatuh ke tangan mereka. Tapi Indonesia sudah otomatis tidak akan tinggal diam begitu saja. Kenapa wilayah ini menjadi perebutan? Ya karena ada kekayaan yang terkandung di dalam, ada minyak dan gas yang terkandung di dalam di seputar kawasan ini. Nah, kita juga lihat bahwa Indonesia sedang sudah mendatangkan rudal
balistikan dari salah satu negara. Rudal ini berasal dari Turki dan itu sudah otomatis untuk menambah persenjataan negara kita ya teman-teman. Untuk antisipasi, untuk jaga-jaga jangan sampai ada hal buruk yang amit-amit ya terjadi untuk negara kita ya. Ya, dengan bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti kita semua adalah antisipasi atau berjaga-jaga jauh lebih baik daripada tidak sama sekali ya teman-teman semua. Dan ditempatkan di Kalimantan Timur itu sebuah opsi yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Kita berharap Indonesia ke depannya itu dijauhkan dari ya minimal berkurang lah korupsi dan hal-hal yang merugikan negara ya, agar pertumbuhan ekonomi negara kita ini makin hari makin baik ya teman-teman semua. Dan urusan wilayah Ambalat ini kita berharap ada keputusan yang pasti, yang jelas, yang bisa menguntungkan bangsa kita, karena mengingat kekayaan yang terkandung di dalam kawasan Laut Sulawesi atau Ambalat ini sangat-sangat besar sekali teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kalian tentang informasi ini? Tulis di kolom komentar. Peace.